Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran fikih yang insya Allah kita akan membahas mengenai salat Idul Fitri. Nah, pekan yang lalu meminta ketika kita bertemu pada media Google Meet untuk mempelajari materi ini dengan mandiri. Nah ya, insya Allah akan Ustaz bahas dengan tuntas pada hari ini agar Anda sekalian bisa memahami dengan baik ya sebelum melaksanakan penilaian tengah semester. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan dan juga ilmu yang kita pelajari menjadi bermanfaat. Nah ya, baik, kita mulai. Bismillah. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membaca doa sebelum belajar. Kita akan masuk ke dalam materinya. Nah, jadi ya, salat Idul Fitri kalau didefinisikan atau dibuat pengertiannya, yaitu salat Idul Fitri adalah salat yang dikerjakan dengan 2 rakaat yang dilakukan sehabis melakukan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Jelas lah ya. Salat Idul Fitri ini hukumnya adalah wajib, meskipun ada sebagian ulama atau para masyayikh kita yang berpendapat bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi pendapat yang kita ambil ya, yaitu bahwa hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim untuk mengerjakan salat Idul Fitri. Jelas sayang ya. Nah baik, kita lanjut. Salat Idul Fitri ini pertama kali disyariatkan ketika tahun pertama Hijriah. Karena tahun pertama Hijriah itu kaum muslimin pertama kali mengerjakannya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengerjakan salat Idul Fitri. Jelas ya. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali salat Idul Fitri dilakukan, jawabannya yaitu ketika tahun pertama Hijriah. Jelas benar ya. Nah kemudian dalilnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'la ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Insyaallah anak-anak Ustaz sudah hafal tentang surah ini ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha ma tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menyucikan diri ini ia akan beruntung. Maksudnya yaitu orang-orang yang menyucikan diri dengan mereka berzakat ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan ayat ini yaitu qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan dirinya dengan berzakat. Hal ini merupakan penafsiran yang disebutkan oleh ulama Islam yang diantaranya Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya dengan didukung oleh pendapat salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jelas ya? Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa dzakara isma rabbih fa shalla, yaitu mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala kemudian melakukan salat. Jadi salat yang dimaksud di sini bukan hanya salat 5 waktu ya. Meskipun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa fasalla di sini maksudnya adalah salat 5 waktu, namun konteks atau maksud dari fasalla di sini itu sifatnya umum, sehingga ketika disebutkan dalam ayat ini qad aflaha man tazakka,
yaitu sungguh beruntung orang-orang yang mereka menjadikan dirinya yaitu berzakat, kemudian mereka mengingat Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, yaitu maksudnya adalah sholat Idul Fitri, karena maksud sholat di sini itu berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang zakat. Nah ya, jadi orang-orang yang mengerjakan sholat setelah menunaikan zakat, maka dapat dipahami maksudnya adalah sholat Idul Fitri. Jelas pintar ya. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, mengenai waktu pengerjaan sholat Idul Fitri ini dikerjakan yaitu ketika matahari sudah terbit setinggi 2 penggal atau 2 tombak. Maksudnya yang dimaksud dengan 2 tombak yaitu ukuran tombak yang digunakan oleh orang-orang yang digunakan untuk berburu misalkan, atau untuk mengambil ikan. Nah, ukuran tombak ini dihitung dengan 2 tombaknya dan didirikan seperti ini. Nah ya, jelas ya. Nah, kurang lebih setinggi inilah waktu pengerjaan sholat Idul Fitri. Ini yang dimaksud dengan 2 tombak. Hal ini disebutkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau, kitab Musnadnya. Nah ya, kitab Musnad ini merupakan kitab hadis yang dikarang oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya ada sebuah riwayat hadis dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi hadis dari Jundub ini menceritakan, kata Jundub, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal fitrah, yaitu Rasulullah salat Idul Fitri bersama kami. Wasyamsu ala qaidi rumhin, dan keadaannya matahari kala itu sedang setinggi 2 tombak. Nah, jadi dari hadis ini kita tahu waktu pengerjaan sholat Idul Fitri itu setinggi 2 tombak. Nah ya, tadi saya sebutkan setinggi 2 tombak seperti ini, tombak yang disejajarkan. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Dalilnya dari sahabat radhiyallahu taala anhu yang bernama Jundub. Jelas ya. Nah, kemudian jumlah rakaat dari sholat Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri itu terdiri dari 2 rakaat. Setulangin, ada 2 rakaat yang masing-masing rakaatnya itu terdiri dari beberapa takbir. Nah ya, jadi Ustaz terangkan yang pertama, pada rakaat yang pertama itu ada 7 kali takbir, yang mana sudah termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Jelas ya. Kemudian pada rakaat yang kedua ada sekitar 5 kali takbir. Nah ya, yang mana setelah bangkit dari sujud itu dilakukan 5 kali takbir. Jadi Ustaz terangkan, pada rakaat yang pertama itu ada 7 kali takbir, sudah termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Terus ketika kita sujud kemudian bangkit pada rakaat yang kedua, kita takbir kembali kurang lebih dengan 5 kali takbir. Pintar ya, jelas ya. Jadi kalau ditanya ada berapa kali rakaat di dalam sholat Idul Fitri, ada 2 rakaat. Kemudian ada berapa kali takbir? Yang pertama, pada rakaat yang pertama ada 7 kali takbir, dan yang pada rakaat yang kedua ada 5 kali takbir. Jelas pintar ya. Nah baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk tugasnya nanti insya Allah akan Ustadz sampaikan di grup soal yang harus dikerjakan. Nah, jangan lupa untuk belajar dengan giat. Nah ya, itu saja dari Ustadz. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.